Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Halo, perkenalkan kami dari mahasiswa program studi Teknik Geofisika Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala. Video ini merupakan tugas UTS dari mata kuliah Geofisika Kebencanaan yang diampu oleh Ibu Zakia Masurah MT dan Bapak Profesor Muhammad Syukri MT. Video ini akan membahas tentang peran geofisika dalam mitigasi bencana. Simak terus videonya ya, jangan di skip. Sebelum kita membahas tentang identifikasi bahaya, kawan-kawan tahu tidak apa itu bahaya? Bahaya itu adalah segala sesuatu termasuk situasi atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cedera pada manusia, kerusakan atau gangguan lainnya. Nah, identifikasi bahaya itu adalah upaya untuk mengetahui, mengenal, dan juga memperkirakan adanya bahaya pada suatu sistem seperti peralatan, tempat kerja, proses kerja, prosedur, dan lainnya. Hazard causes atau penyebab bahaya. Penyebab bahaya itu sendiri terjadi karena bencana alam. Contohnya seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, dan gunung meletus. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Kemudian ada tsunami. Tsunami yaitu rentetan ombak besar yang disebabkan oleh gempa di dasar laut yang menerjang hingga wilayah daratan. Ketika suatu gempa terjadi di daerah dasar laut, gerakan lempeng ini akan mendorong air laut ke atas, sehingga timbul gelombang yang besar dan kuat yang dinamakan dengan tsunami. Gelombang air laut ini dapat mengalir ratusan kilometer ke segala arah dari epicentrum. Kemudian ada tanah longsor. Tanah longsor itu sendiri adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis. Penyebab dari tanah longsor itu sendiri disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama faktor pendorong dan yang kedua faktor pemicu. Faktor pendorong itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor dari pemicunya adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Kemudian ada gunung meletus. Gunung meletus itu adalah peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Kemudian ada banjir. Banjir adalah luapan air dalam jumlah besar yang menyebabkan desa-desa di suatu daerah terendam. Penyebab banjir salah satunya yaitu curah hujan yang tinggi di suatu daerah dalam waktu yang lama, terutama di wilayah yang memiliki kontur tanahnya rendah. Analisis bahaya. Terdapat 4 faktor yang mengancam bahaya, di antaranya faktor pertama yaitu faktor kerentanan fisik. Faktor kerentanan fisik pada umumnya merujuk pada kelemahan lingkungan terbangun. Hal ini dapat diartikan sebagai wilayah terbuka atau tempat yang sangat rentan terdampak bahaya. Atau secara sederhana, faktor fisik ini berkaitan dengan pemilihan lokasi untuk kawasan terbangun, misalnya daerah pemukiman dan fasilitas umum. Faktor kerentanan sosial dan ekonomi. Parameter yang berkaitan dengan faktor kerentanan sosial adalah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat pada umumnya, sedangkan kerentanan ekonomi sangat bergantung pada status ekonomi dari masyarakat, komunitas, serta tingkat di atasnya.
Selain itu, jumlah kaum miskin, komposisi jumlah perempuan yang tidak berimbang, dan para manula juga akan meningkatkan kerentanan ekonomi. Hal tersebut termasuk aspek yang berkaitan dengan tingkat jaminan keamanan hak asasi manusia seperti kepadatan penduduk, rasio umur tidak produktif, rasio orang cacat, dan penduduk miskin. Kelompok ini dianggap paling rentan apabila terjadi bencana, karena pada umumnya kelompok ini memiliki keterbatasan kemampuan dalam upaya pemulihan akibat bencana. Kerentanan sosial dan ekonomi juga bergantung pada kondisi cadangan ekonomi dan masyarakat, komunitas atau level di atasnya, akses pada pendanaan, pinjaman, dan asuransi. Ekonomi yang lemah pada umumnya akan meningkatkan tingkat kerentanan sosial dan ekonomi. Selain itu, keterbatasan akses terhadap infrastruktur pendukung perekonomian seperti akses jalan, perbankan, pasar juga berpengaruh terhadap kerentanan sosial dan ekonomi. Kerentanan ekonomi identik dengan besarnya kerugian secara ekonomi yang dialami oleh suatu daerah akibat suatu bencana. Yang ketiga yaitu faktor kerentanan lingkungan. Aspek kunci dari kerentanan lingkungan termasuk di dalamnya peningkatan penurunan sumber daya alam serta status degradasi sumber daya. Degradasi lingkungan ini yang mengancam ketika bahaya datang. Faktor-faktor tersebut merupakan parameter dalam menentukan tingkat bahaya yang diantaranya merupakan parameter fisik lahan terbangun, faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Risiko bencana atau RIS adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana yang terjadi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat yang terjadi akibat kombinasi dari bahaya, kerentanan, dan kapasitas dari daerah yang bersangkutan. Risiko bencana dapat dinilai tingkatannya berdasarkan besar kecilnya tingkat ancaman dan kerentanan pada suatu wilayah. Hal ini akan lebih mudah jika dipetakan ke dalam suatu peta risiko bencana, seperti peta daerah yang rentan longsor, peta identifikasi bidang gelincir untuk pemetaan tanah longsor, peta rawan gempa Indonesia, dan monitoring aktivitas seismik pada gunung api. Yang terakhir adalah mitigasi. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi sendiri dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Yang pertama, mitigasi struktural. Mitigasi struktural merupakan upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dengan menggunakan pendekatan teknologi seperti pembuatan kanal khusus untuk pencegahan banjir, menggunakan alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, membangun bangunan yang bersifat tahan gempa, melakukan sistem warming system, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mitigasi non-struktural. Mitigasi non-struktural merupakan jenis mitigasi yang dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan atau praktik sehingga meningkatkan kesadaran akan bahaya dan mendorong perkembangan untuk mengurangi dampak bencana. Contoh dari mitigasi non-struktural ini berupa upaya pembuatan kebijakan atau peraturan, pembuatan tata ruang kota, capacity building masyarakat, aktivitas penguatan kapasitas masyarakat, serta identifikasi dan evaluasi possibility dan risiko bencana, dan lain sebagainya. Nah, begitulah peran geofisika dalam mitigasi bencana. Jangan lupa diterapin ya kawan-kawan. Kami masih belajar, masih banyak kesalahan. Ambil baiknya, buang buruknya. Stay safe ya teman-teman. Assalamualaikum.